Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Indareski dari TI1. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita melangkah ke slide-nya. Maaf. Oke. Sini kita next. Nah, di sini judul jurnal yang telah saya review itu Analisis Learning Jaringan RBF atau Radial Basis Function Network pada pengenalan pola alfanumerik. Nah, pada video kali ini ada beberapa poin-poin pembahasan saya. Yang pertama itu ada pengertian jaringan saraf tiruan, yang kedua ada pengertian radial basis function atau RBF, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada kesimpulan. Nah, jaringan saraf tiruan adalah representasi pembelajaran dari jaringan otak manusia untuk menyelesaikan suatu masalah, yang mana proses pembelajaran berdasarkan perubahan bobot sinapsinya. Nah, di dalam jaringan saraf tiruan ada dua jenis metode pelatihan yang digunakan. Yang pertama itu ada supervised atau pelatihan terbimbing, dan yang kedua unsupervised atau tidak terbimbing. Nah, jaringan radial basis function ini atau RBF network adalah salah satu metode jaringan saraf tiruan yang menggunakan metode pelatihan terbimbing atau supervised. Nah, di sini ada pengertian dari radial basis function RBF. Jaringan radial basis function RBF network memiliki model jaringan yang hampir menyerupai metode jaringan saraf tiruan multilayer perceptron atau biasa disingkat dengan MLP network. Jaringan RBF suatu jaringan yang memiliki dua layer. Ada dua perbedaan antara RBF dan dua layer pada jaringan perseptron. Pada layer pertama, dari jaringan RBF tidak menggunakan operasi perkalian antar bobot dan input atau perkalian matriks, tetapi menggunakan perhitungan jarak antara vektor input dan baris dari bobot matriks, yang mana hal ini mirip dengan metode jaringan saraf tiruan learning vector quantization atau disingkat dengan LVQ network, dan jaringan ini tidak menambahkan nilai bias. Nah, yang selanjutnya ada slide tahap pelatihan dengan menggunakan algoritma RBF. Nah, di sini ada beberapa tahapnya. Yang pertama itu ada inisialisasi bobot atau set nilai secara acak. Nah, yang kedua ada lakukan langkah C ke H sampai berhenti. Yang ketiga ada untuk masing-masing input dilakukan langkah D ke G. Nah, yang keempat masing-masing inputnya atau input XI itu I ini sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya, dihitung secara keseluruhan. Nah, yang kelima, hitung fungsi aktivasi Gaussian jaringan RBF. Yang keenam, hitung output keseluruhan jaringan RBF. Nah, yang terakhir ada hitung perubahan bobot dengan menggunakan metode perhitungan matriks Gauss. Nah, metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut. Yang pertama ada observasi. Nah, observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung pada hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan. Yang kedua ada studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah peminjaman buku. Yang ketiga ada analisa. Analisa kasus dilakukan apabila kasus ada yang mengambil masalah yang berkaitan dengan pembahasan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pembahasan kasus yang ada. Nah, di slide selanjutnya ini ada analisa pembahasan. Nah, analisa pembahasan, data yang digunakan adalah karakter huruf kapital
H sampai Z dan menggunakan numerik 0 sampai 1. Nah, untuk melakukan pembelajaran pada pengenalan pola alfanumerik, terlebih dahulu itu kita menentukan matriks centernya, yang kedua jumlah header layer, dan yang ketiga asumsi nilai sprite. Nah, pengujian berhenti apabila learning mencapai maksimum iterasi. Nah, proses pelatihan dilakukan dengan menggunakan data sebanyak 720 karakter dengan pola biner berupa pola alfanumerik yang terdiri dari alfabet kapital A sampai Z dan numerik 0 sampai 9. Dari data tersebut diubah ke dalam pola matrik yang mana terdiri dari bilangan biner 0 dan 1. Nah, ini dia hasil dari analisa pembahasan pada jurnal tersebut. Bisa kita lihat. Oke, kita next. Nah, kita masuk ke tahap kesimpulan. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan dari jurnal tersebut, yaitu analisa pengujian pembelajaran terhadap jaringan radial basis function atau RBF network diperoleh pembelajaran yang baik, yaitu 95%. Karena perhitungan iterasi yang cepat dengan menggunakan perhitungan matriks Gaussian dan jaringan yang hampir menyerupai dengan model jaringan multi-layer. Baik, mungkin ini akhir dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.